Kembali lagi di materi doubling list, salah satu bagian dari mata kuliah KOM 6048 Data Structure. Nah, di materi kali ini kita akan membahas bagaimana caranya melakukan pop data, namun berbeda seperti sebelumnya. Di sini kita akan melakukan pop data terhadap spesifik data yang diinput oleh user. Artinya kita akan melakukan pop search, di mana pertama datanya harus kita cari terlebih dahulu. Jika ada, maka kita akan hapus data tersebut atau node tersebut dari linked list. Nah, untuk fungsi pop search ini, nanti kita akan memakai fungsi pop-pop sebelumnya yang sudah kita buat, yaitu pop head dan pop tail. Selain itu, kita juga akan mengkombinasikan dengan fungsi search yang sudah pernah kita bahas di video sebelumnya. Jadi sangat disarankan sebelum kalian menonton video ini, alangkah baiknya lebih dulu kalian menonton video yang sebelum-sebelumnya. Oke, mari kita bersama-sama membuat fungsi pop search tersebut. Oke, pertama kita akan buat sebuah fungsi baru, void pop search. Oke, nah untuk pop search ini sendiri kita akan melakukan pop berdasarkan data yang dicari. Otomatis kita perlu sebuah keyword. Nah, untuk keywordnya ini kita bisa menggunakan data apapun yang ada di dalam struct-nya. Contoh untuk struct kali ini, kan kita ada di dalam struct produk ada dua variabel yang kita bisa pakai, yaitu name dan price. Saya akan mencontohkan bagaimana melakukan pop search berdasarkan name yang diinput oleh user. Jadi, untuk fungsi pop search ini, kita akan menerima sebuah parameter yaitu char pointer name. Nah, untuk pop search ini ada beberapa kondisi yang terlebih dahulu kita harus validasikan. Oke, pertama, jika linked list-nya kosong. Jika linked list kosong, maka tidak ada data yang bisa kita pop. Maka kita cek dulu if head sama dengan null, maka kita akan mungkin berikan sebuah pesan error, printf, linked list kosong. Oke. Lalu, untuk kondisi kedua, ada kemungkinan data yang kita akan hapus berada di head atau berada di tail. Maka kita bisa langsung bandingkan dan kita bisa langsung menggunakan fungsi pop head atau pop tail yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Jadi, kalau data adalah head, maka kita else if. Nah, karena kita membandingkan sebuah string, maka kita akan menggunakan fungsi strcmp. strcmp, kalau name, kita bandingkan, name yang akan dicari, kita bandingkan dengan head ke name. Kalau datanya bernilai sama, maka akan bernilai 0. Nah, jika ternyata datanya sama, kita akan panggil fungsi pop head. Lalu mungkin kita bisa berikan sebuah pesan, printf, data, kita bilang %s, telah dihapus. Oke, kita akan cetak keyword yang dicari, yaitu name. Ini jika datanya berada di head. Lalu kondisi berikutnya adalah kalau data adalah tail. Oke, maka lagi else if. Lagi-lagi kita gunakan strcmp name kita bandingkan dengan tail ke name. Kalau bernilai sama, maka 0, maka kita akan panggil fungsi poptail. Lalu kita juga akan copy dari atas untuk pesan bahwa datanya telah dihapus.
Nah, untuk kondisi yang terakhir adalah untuk kondisi yang normal, di mana data yang kita hapus adalah data yang bukan di head dan juga bukan di tail. Maka else. Nah, untuk logikanya sebetulnya kurang lebih mirip dengan logika ketika kita melakukan searching. Jadi pertama-tama terlebih dahulu kita harus cari di mana letak data yang akan dihapus tersebut. Oke, kembali kita akan gunakan sebuah variabel current yang sudah pernah kita buat. Kita posisikan pertama di head. Jadi variabel current ini akan menjalani seluruh link list data kita, mulai dari head sampai tail, lalu membandingkan satu persatu. Apakah name yang ada pada saat itu sama dengan name yang dicari yang akan kita hapus. Jika ada, maka kita hapus. Jika tidak, ya berarti dia akan lanjut mencari hingga ke tail. Oke, berarti kita akan lakukan looping. While selama current-nya masih ada data, artinya tidak null. Nah, lalu kita akan cek, bandingkan apakah data current sekarang sama dengan data yang kita mau hapus. If jika lagi-lagi strcmp karena kita bandingkan string, strcmp jika current ke name dibandingkan dengan name yang kita mau cari, dia bernilai sama, maka yang kita lakukan apa? Ya, kita break dari loopingnya. Oke. Bagaimana jika kondisi if-nya ini tidak terpenuhi? Maka kita akan pindahkan current-nya. Current sama dengan current ke next. Nah, current ini akan looping terus-menerus dan akan berhenti pada dua kondisi. Yaitu kondisi pertama ketika dia sudah menemukan sebuah data yang nilainya sama dengan name yang kita cari, yang kita berikan di parameter fungsi ini. Atau ketika current ini sudah sampai di lokasi tail. Nah, berarti dari looping ini akan ada dua kemungkinan, yaitu current yang nanti bernilai null atau current berisi data yang akan kita hapus. Kita cek dulu. If kalau current bernilai null, artinya bahwa data yang mau kita hapus tidak ditemukan. Kita akan printf data tidak ditemukan. Oke. Lalu else ini adalah untuk ketika data yang kita mau hapus sudah kita temukan. Nah, data yang mau kita hapus tersimpan di dalam current. Nah, sebagai ilustrasi saya akan gambarkan seperti ini. Ini adalah node current ke pref, kemudian diikuti node current, diikuti node current next. Nah, yang mau kita hapus adalah node current ini. Berarti yang harus kita lakukan adalah kita harus menyambungkan antara current ke pref ke current ke next. Nah, untuk mempermudah penamaan, maka saya akan membuat dua buah variabel bantu, yaitu product pointer. Saya akan beri nama pertama left side untuk current ke pref. Kemudian satu lagi product pointer right side, kali ini untuk current ke next. Oke, setelah kita tampung, kita akan sambungkan antara left side dengan right side. Berarti left side ke next sama dengan right side, lalu right side ke pref sama dengan left side. Oke, terakhir jangan lupa kita harus free current, karena kita mau menghapuskan current dari memori yang sudah kita alokasikan, dan mungkin untuk mempermudah kita akan berikan sebuah pesan bahwa datanya sudah hapus. Data kita %s telah dihapus. Oke,
Di sini akan kita tampilkan variabel name-nya. Oke, nah ini untuk fungsi pop search-nya. Sekarang kita akan coba. Nah, masih menggunakan data dari sebelumnya. Ketika kita sudah melakukan push sort ascending, saya akan coba panggil fungsi pop search. Pertama untuk sebuah data yang tidak ada. Misalnya kita coba hapus buah jambu. Oke, ketika kita jalankan, nah maka terdapat pesan error data tidak ditemukan. Mengapa? Karena buah jambu tidak pernah ada di dalam link list kita. Oke, kita akan coba hapus data yang lain. Kali ini data yang ada di link list kita. Misalnya buah pisang. Oke, ketika kita jalankan, nah di sini dapat pesan data buah pisang telah dihapus. Dan ketika kita view, ternyata benar yang muncul hanya buah jeruk, buah kiwi, buah apel, dan buah naga. Sekian materi pertemuan kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa.